Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Ramadan dari kelas 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Pertama, Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu, barulah berkembang ke negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncullah pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian memunculkan perbaruan besar. Misalnya berakhirnya zaman prasejarah Indonesia dan berubah dari kepercayaan kuno, animisme dan dinamisme menjadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Kebudayaan Hindu dan Buddha diterima rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. Dalam hal ini ada beberapa teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Para ahli memiliki perbedaan pendapat terkait prosesnya masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Perbedaan tersebut kemudian memunculkan sejumlah teori. Berikut teori-teori tentang masuk Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama ada teori kesatria. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau ksatria yang mendirikan kerajaan di Nusantara. Terdapat 5 ahli yang mencetuskan teori ini, yakni R. C. Majumdar, F. D. K. Bose, C. C. Berg Mukherjee, dan J. L. Moynes. Namun teori ksatria juga tidak luput dari beberapa kelemahan berikut. Golongan ksatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang terdapat pada kitab Veda. Tidak ditemukan prasasti yang menggambarkan penaklukan Nusantara oleh kerajaan India. Pelarian ksatria dari India tidak mungkin mendapat kedudukan mulia sebagai raja di Indonesia. Yang kedua ada teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N. G. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia oleh pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India bermukim untuk sementara waktu di Nusantara. Teori ini diperkuat dengan keberadaan kampung keling, yaitu perkampungan para pedagang India di Indonesia. Selain itu, perdagangan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Kendaki demikian, teori Waisya juga memiliki kelemahan. Di antaranya, kaum Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan Askara Pallawa. Sebagian besar kerajaan Hindu-Buddha terletak di pedalaman, bukan di daerah pesisir yang dekat dengan jalur pelayaran. Motif golongan Waisya hanya berdagang, bukan menyebarkan agama. Meskipun ada perkampungan pedagang India, kedudukan mereka tidak berbeda dari rakyat biasa. Yang ketiga ada teori Brahma. Teori Brahma dicetuskan oleh C. J. Van Leur yang berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahma yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Veda. Kedatangan mereka diduga atas undangan para penguasa lokal yang tertarik dengan agama Hindu. Sebelum kembali ke India, kaum Brahma tidak jarang meninggalkan kitab Veda sebagai hadiah bagi raja di Nusantara. Teori Brahma juga mempunyai kelemahan, yaitu raja-raja di Indonesia tidak mungkin dapat mengerti isi kitab Veda tanpa dibimbing oleh kaum Brahma. Menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahma dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Teori Sudra. Teori ini percaya bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra.
Hanya sedikit yang setuju dengan teori ini. Salah satunya adalah von Weber yang mempunyai alasan sebagai berikut. Golongan kasta sudra atau pekerja kasar dari India menginginkan kehidupan lebih baik dengan pergi ke daerah lain. Salah satunya Indonesia. Golongan berkasta sudra keluar dari India, termasuk Indonesia, karena ingin mendapatkan kedudukan yang lebih dihargai. Teori ini menimbulkan kontroversi karena kaum sudra terdiri dari kelompok dengan sederajat terendah sehingga dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu. Selain itu, kaum sudra tidak berniat pergi dari India untuk menyebarkan agama. Mereka juga tidak menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab Veda. 5. Teori arus balik. Teori ini dicetuskan oleh F.D.K. Bosch untuk menyanggah teori Waisya dan Kesatria. Menurut Bosch, masyarakat Indonesia memiliki peran dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Akibat interaksi dengan orang-orang India, masyarakat pribumi kemudian belajar agama Hindu-Buddha di tempat yang disebut Sangha. Setelah belajar bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra, dan budaya tulis, penduduk lokal kemudian mendalami agama Hindu-Buddha di India. Mereka kemudian kembali ke Nusantara untuk mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat. Teori ini diperkuat dengan prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Bala Putradewa dari Sriwijaya meminta Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat menimba ilmu bagi para tokoh Sriwijaya. Sementara penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan melalui misi Dharmaduta pada abad 2 Masehi. Pelaksanaan misi ini dibuktikan dengan penemuan Arka Buddha di Sempaga, Jember, dan di Bukit Siguntang yang berasal dari India Selatan. Jalur masuk Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh pedagang dan pendeta dari India serta Cina dari 2 jalur. Yang pertama melalui jalur darat. Penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur darat mengikuti para pedagang lewat jalur sutra, yakni membentang dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian ke Indonesia. Kedua, melalui jalur laut. Penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur laut dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa beraktivitas pada jalur India-Cina. Rute pelayaran ini dimulai dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.